اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala aidun ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan sebab pertolongan serta hidayahnya. Hari ini, waktu ini bisa kita melaksanakan tugas kita selaku hamba Allah, yakni melaksanakan sholat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa melakukannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam takzim, ikroman wa mahabbatan wa tarbiyah. Mari kita haturkan kepangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui menjadi umatnya, dan kelak kita semuanya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hari ini kita berada di hari yang ke 18 ke 19 Zulhijjah. Masih tanggal berapa ini? 19 ya? 9 masuk, ini tanggal 19 berarti masuk malam yang ke-20 ya. 20 Zulhijjah. Berarti kurang lebih 10 hari lagi, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita bertemu dengan tahun baru Islam 1444 Hijriah, 1 Muharram. Dan di bulan Muharram itu kita dianjurkan ada ibadah puasa. Namanya puasa Asyura, Tasu'a dan Asyura. Nggak tahu ini nanti ribut lagi apa enggak tahu. Kemarin kan Arafah itu kan ribut.
Sampai ada yang melewati berani, melewati begini, nuduh sesat. Sampean baca ndak itu? Nah, sampean ndak punya HP sih. Nuduh. Mekah Idul Adhanya hari Sabtu. Indonesia Arafahnya 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Hari raya Idul Adhanya tanggal 10 Juli. Memang dasar pemerintah sesat. Berani-beraninya. Enggak takut dosa, menyesat-nyesatkan orang. Sampean sekarang barusan selesai menyelesaikan sholat maghrib. Kira-kira di Mekah itu sudah sholat maghrib belum? Oh kok enggak sama ya? Lalu kok minta Arafahnya sama? Saya hanya mengingatkan jangan sampai apabila terjadi begitu terus sampean dan saya berani menyesatkan yang lainnya. Hadis tentang puasa Arafah itu redaksinya ada 2 yang saya tahu. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, lalu hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id. Nabi berkata yang berdasarkan riwayat Imam Muslim, itu kata Nabi, innas siyama yauma arafata yukaffiru dzunuba sanataini. Sanatin atiyatin wasanatin madiyatin. Itu redaksi di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau riwayat yang lain yang Ibnu Sa'id, beliau katakan Rasulullah man soma yauma arafata. Jadi semuanya menggunakan yauma. Tidak pakai yauma, semuanya pakai yauma. Sekiranya tidak pakai yauma, tidak ada perbedaan. Umpamanya man soma arafata, maka pada saat momentum orang berwukuf di padang Arafah, kita disunahkan berpuasa. Tapi karena itu menggunakan yauma, maka berlaku di mana kita berada. Maka tidak sama. Nah tadi saya contohkan seperti kita sudah sholat maghrib, di Mekah belum sholat maghrib. Malah sekarang ini kalau nggak salah baru sekitar jam 2. Ya jam 2, baru jam 2-an. Selisih hampir 5 jam. Kalau jam 2 itu 3, 4, 5, 6, 7. Loh sekarang jam 7. Jam 7 5 jam. Kenapa di sana Idul Adhanya lebih dulu? Jawabannya sebetulnya nggak usah susah-susah. Kalau matahari terbit dari arah timur, rembulan munculnya lewat arah barat. Berarti orang yang di sebelah barat sana lebih dekat untuk bisa melihatnya. Di sini belum melihat, sana sudah melihat. Nah Islam itu beribadah menggunakan 2 ini. Ketentuan harinya dilandasi dengan Komariah, tapi ketentuan waktunya berdasarkan matahari. Itu harus sampai sholat zuhur harus tegak lurus ada bayangan. Tegak lurus itu menggunakan matahari. Terus ada bayangan, baru masuk waktu zuhur. Nanti kalau bayang-bayangannya itu lebih besar, lebih panjang daripada bendanya, masuk waktu asar. Kalau dulu kan di masjid-masjid kan zamannya belum mengenal jam, itu kan menggunakan besi ditancapkan itu kan. Ada bangunan terus tengah itu samping besi lurus itu untuk melihat matahari tegak lurus. Itu karena kita di wilayah Khatulistiwa. Kalau di kutub nggak bakalan bisa. Maka fikih di Indonesia nggak bisa diterapkan di kutub sana, berbeda tempatnya.
Fikih di sini tidak bisa diterapkan di Surabaya. Di sini sudah sampai puasa umpamanya sudah berbuka, di sana belum berbuka di Surabaya. Tidak boleh puasa terus Surabaya ngikuti sini, ngikuti di sana. Di sana belum waktu munculnya sudah diharam. Yang satu menggunakan ru'yatul hilal pasti. Itu sudah pasti perbedaan. Maka sampean ngikuti. Kalau saya ini saya diajari oleh guru saya dan orang tua saya, udah nggak usah repot-repot bilangnya. Ngikuti keputusan yang diumumkan oleh pemerintah. Karena di pemerintah itu yang memutuskan itu adalah dari kita, ulama-ulama kita, diawali dengan sidang isbat. Dari hasil sana-sana diadakan musyawarah, lalu dari sidang itu diputuskan. Berdasarkan hasil ini, lalu keputusannya tadi disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah dalam seksi Kementerian Agama mengumumkan tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 10 Juli. Wah, soalnya di sana tanggal 9 Juli sudah Idul Adha. Ini berarti puasanya tidak sah. Sebab tanggal 9 Juli sudah masuk hari 10 Dzulhijjah, puasanya tidak sah. Tidak sah yang di sana. Nah, di sini tanggal 10 Dzulhijjahnya baru tanggal 10 Juli. Di sini tanggal 9 Juli baru bertepatan dengan hari Arafah. Masalahnya hari Arafah itu memiliki keistimewaan. Di antaranya yang dikandung dari keistimewaan hari Arafah itu, siapa yang melakukan ibadah saum diampuni dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kalau sampean-sampean dipertemukan kemarin terus tidak menggunakan untuk berpuasa, ya rugi. Nah, sekarang sudah kelewatan, jadi nggak bisa ditangguhkan lagi. Ya mudah-mudahan tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat. Sebab ada teman saya itu yang sehat. Ya bukan teman ya, kita kenal bagus. Beliau Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, sehat. Satu mobil dengan keluarganya. Allah memerintahkan malaikat Israel diambilnya, tidak minta tolong sampean. Sehat, ninggal. Alhamdulillah saya dan sampean sekarang masih diberikan kesempatan. Maka kita bersyukur, bentuk syukurnya itu dibuktikan sesuai dengan panggilan Allah. Surat Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tugas saya dan tugas sampean sebagai manusia itu yang pertama adalah mengenali siapa pencipta kita. Jadi sampean dan saya itu tahu ada, jangan lupa bahwa adanya sampean dan saya itu ada yang mengadakan. Kenali itu, mengenal terhadap yang mengadakan diri kita. Sehingga nanti kita tahu misi kita itu apa. Sampean dan saya dicipta oleh Allah tuh membawa misi. Misinya datang dari Allah. Misinya tidak lain adalah sampean dari yang Maha Mencipta itu membawa misi untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Maka sampean dipanggil, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semuanya terhadap Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Yang menciptakan kamu. Maka kita harus tahu siapa yang menciptakan kita. Itulah yang kita sembah. Nah, kalau kita tidak tahu dengan siapa yang menciptakan kita, akhirnya kita tidak menyembah terhadap yang menciptakan kita. Lalu nuruti hawa nafsu, makhluknya disembah.
Saudara kita yang beragama Kristen juga menyembah, juga beribadah. Agama Hindu ya beribadah, agama Konghucu yang beribadah, agama Buddha ya beribadah, agama Islam juga beribadah. Pertanyaannya, apakah sama beribadahnya agama Islam dengan beribadahnya yang lain? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Kalau sampean menyatakan sama dalam sisi sampean beribadah, itu berarti sampean tidak punya keyakinan. Karena sampean beribadah harus semata-mata hanya terhadap Rabbukum alladzi khalaqakum. Terhadap Tuhanmu yang menciptakanmu. Lalu siapa yang menciptakan kita itu? Maka Islam mengajarkan, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan, lalu dikenalkan sampean dengan sifatnya Tuhan yang menciptakan itu memiliki sifat yang wujud. Jadi sifat wujud pertama yang harus kita yakini, sebab tidak mungkin, mustahil ada yang ada tapi tidak ada yang mengadakan. Maka mustahil kalau yang mengadakan itu ada yang mengadakan. Berarti kalau yang mengadakan ada yang mengadakan, berarti yang mengadakan itu termasuk barang baru. Barang baru tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Karena barang baru pasti terjamah. Maka Tuhan itu adanya dulu daripada yang ada, dan dulunya tidak dikenal waktunya, dulu dengan dirinya sendiri. Ini yang harus diawasi oleh kita. Sehingga sampean beribadah ketika takbir Allahu Akbar, sampean tidak menggambarkan Allah di hadapan sampean, tapi Allahu Akbar, keyakinan sampean hanya sampean beribadah menyembah terhadap Zat yang Maha Agung. Itulah Allah. Jadi jangan digambarkan, jangan dibayangkan, sebab Allah tidak bisa dibayangkan, apalagi digambarkan, apalagi dibentuk seperti patung dan lain sebagainya. Dengan kata lain, maka Tuhannya orang yang beriman, Tuhannya orang yang beragama Islam tidak sama dengan Tuhannya yang lain. Maka beribadahnya juga berbeda. Nah ini yang harus diawasi oleh kita. Tapi kita tidak perlu untuk mencela ibadahnya yang lain. Sebab dia punya keyakinan. Maka dalam Islam sampai sudah dikenalkan. Lakum dinukum waliyadin. Ini harus dijaga oleh kita. Karena tugas kita itu begitu. Sampean buka nanti Al-Baqarah 21 itu. Sehingga sampean dan saya ngaku kedudukan sampean di dunia ini. Nah, kedudukan sampean di dunia itu dibatasi oleh waktu yang batasnya sampean sendiri tidak tahu. Kita tidak tahu kapan batasnya itu berakhir untuk kita. Dan itu semua para guru kita sudah menyampaikan kepada kita. Maka kita diajari supaya kita hati-hati dengan kehidupan yang ada batasnya itu. Lalu kita diajari memandang hidup itu seolah-olah hanya batasannya sampai besok. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Oh, aku hidup hanya sampai besok. Maka kebetulan sekarang masih hidup, diberi hidup, maka kehidupannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Oh, besok masih dihidupkan lagi, maka kita yakin aku hidupku cuma hanya batasannya besok. Maka menggunakan waktu yang ada itu tidak digunakan untuk sia-sia, lalu digunakan untuk mempersiapkan hidupnya yang abadi. Itulah jiwanya orang yang beriman. Sehingga kehidupannya di dunia senantiasa disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking beratnya itu, sampean dan saya sudah paham betul, diajari oleh Rasulullah agar kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dan itu selalu kita ucapkan pada setiap selesai sholat. Lalu kita memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni
ibadatik. Coba bayangkan. Ya Allah, hamba-Mu memohon pertolongan kepadamu agar di dalam hamba-Mu menjalani hidup karunia-Mu ini senantiasa bisa untuk berzikir, ingat kepadamu. Itu hadis Nabi. Mu'ad dipegang oleh Rasulullah. Hai Mu'ad, aku ini betul-betul sangat sayang kepadamu wahai Mu'ad. Usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad. Apa wasiatnya Nabi? La tada'anna fi tuburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena ini berat. Hidup untuk senantiasa bisa berzikir, ingat kepada Allah itu berat. Kalau lagi sakit biasanya sudah banyak ingat. Tapi kalau sudah lupa. Tapi kalau orang sudah imannya kokoh selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini selalu belajar dalam diri kita. Maka berat untuk kelihatannya mudah. Kenapa sampai Rasulullah mengajarkan kita supaya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah? Karena untuk bisa berzikir tanpa ada hidayah dan inayah Allah nggak bakalan bisa. Dekat masjid, dekat musola, kalau tidak karena ditolong dan hidayah dari Allah, nggak bakalan bisa berangkat ke masjid, ke musola. Sampean itu karena hidayah dan inayahnya Allah. Tujuannya ke masjid adalah untuk mengajak dan menghiasi hidup zikrullah, ingat kepada Allah. Coba bayangkan. Maka sampean-sampean walaupun dekat rumahnya dari masjid atau jauh dari masjid, berangkat meninggalkan rumah, tidak akan lupa sebagai seorang mukmin selalu mengucap di hadapan Allah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kita baca sholawat kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak tahu dalam perjalanan kita, apakah di dalam perjalanan kita sudah disiapkan oleh Allah Israel untuk menunggu kita? Kita tidak tahu. Maka orang mukmin selalu bersandar kepada Allah. Sampai Nabi kita mengingatkan, ibda bi bismillahirrahmanirrahim. Mulailah semuanya itu dengan membaca bismillah. Jadi menyandarkan hidup hanya kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah. Wa syukrika, nomor 2. Bagaimana kita hidup bisa senantiasa membuktikan syukur kita kepada Allah. Syukur sampean dan saya sadar bahwa sampean ada diadakan, tujuan diadakannya sampean adalah untuk beribadah. Maka ibadah sampean itu bentuk syukur sampean terhadap yang menciptakan sampean. Jadi orang yang tidak beribadah berarti kufur terhadap yang mengadakannya. Maka sampean-sampean ini berupaya membentuk dan membuktikan syukur sampean kepada Allah. Maka ketika sampean melakukan ibadah ini tujuannya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh modelnya. Nah ini terus ditelaah diri kita, telaah diri kita. Nah kalau kita sudah tidak sadar dengan itu, bahaya. Bayangkan itu ya, Nabi itu mengajarkan kepada kita itu. Mau tidur aja diperintah oleh Nabi baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu dicukupi dengan baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca ayat kursi, baca sholawat, lalu kalau bisa baca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidhataini. Terus dianjurkan, ditiupkan, terus disapukan. Coba. Apakah setiap mau tidur sudah sampean lakukan? Nah, coba bayangkan itu. Padahal kita ngaku jadi umatnya Nabi. Kadang-kala langsung naik di atas ranjang. Capek aku. Langsung. Alhamdulillah masih baca Bismillahi. Apa? Bismika. Allahumma ahya. Wa bismika. Wa amut. Alhamdulillah masih baca itu. Alhamdulillah. Padahal kita tidak tahu. Boleh jadi pada saat kita tidur Israel diperintah oleh Allah. Itu cabut itu.
Walaupun sampean tidur di atas ranjang yang tingkatnya berapa, Israel ndak mengenal itu, ndak peduli. Apalagi sampean yang ndak pakai yang macam-macam, ya sudah. Lalu ada yang lagi sholat, Israel diperintah oleh Allah itu nak ambil, lagi sholat. Ada yang lagi baca khutbah, saya menerima dan ini lagi baca khutbah, seret, roboh, ninggal. Ada yang lagi main begini, ninggal. Tergantung kita. Lalu sampean diminta sampean supaya kepada Allah tuh minta supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Loh, mungkin sampean baca Quran malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di kamar sampean itu. Bismillahirrahmanirrahim umpamanya itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati. Kira-kira matinya husnul khotimah apa tidak kira-kira? Secara zahir itu sudah. Zahir manusia melihat bahwa dia baca Quran, dalam keadaan baca Quran ninggal husnul khotimah. Maka Allah mengatakan, aku itu berdasarkan persangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka baik, maka aku juga mengakui itu baik. Maka itu biasanya kalau ada orang yang meninggal, sebelum diantarkan ke kuburan, setelah disolati, lalu para jamaah diajak, mari Bapak jamaah sekalian, kita saksikan, kita jadi saksi bahwa almarhum ini adalah orang baik. Lalu sampean jawab, baik. Padahal sembahyang enggak pernah. Coba sampai enggak mengucap baik, nanti marah itu anunya itu, keluarganya itu. Wong enggak pernah bawa ke masjid aja, kalau mati dibawa ke masjid toh. Terus disolati, saksi baik. Padahal itu gak karuan umpamanya perlakuannya karuan. Baik berarti sudah tidak bisa lagi berbuat jahat lagi. Kan begitu sudah. Ya gitu sudah. Sudah tidak ada yang macam-macam lagi. Sudah baik. Soal nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Wah Pak, kalau yang orang meninggal tuh nanti disolati oleh orang 40, itu sudah jaminan masuk surga. Loh, mendatangkan orang yang sholat 40 kan gampang. Sampai punya uang 200 juta, terus sampai datangkan orang, jangankan 40, 100 kin cukup, 200 orang masing-masing kasih 1 juta untuk sholat jenazah. Wah berarti 200, berarti kalau tuh surga bisa dibeli dengan 200 juta. Yang orang miskin nggak bisa beli, masuk neraka lah. Makanya apa kan nggak adil dari situ? Tidak. Nah sekarang walaupun disolati orang 40 ke 100 belum tentu. Tapi kalau potongan sampean ini biarpun disolati orang 2, orang 3, potongan sampean itu potongan ahli surga semuanya itu. Potongannya aja sudah. Ya mudah-mudahan kita. Tapi yang jelas saya yakin sampean sudah jaminan masuk surga karena sampean membentengi hidup dengan la ilaha illallah. Lah mudah-mudahan tauhid kita itu. Makanya itu syukur ini dibuktikan karena syukur itu bentuk daripada ketauhidan kita. Syukur ini semampu kita. Saya itu malah ngeri kemarin itu mendapatkan kiriman, mohon maaf itu. Setelah diadakan satu survei dari 1000 orang muslim itu yang tidak bisa membaca Quran itu loh 60%. Apalagi ngerti Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran 60%. Berarti kalau 1000 berarti berapa itu? 600. Tidak bisa baca Quran. Coba bayangkan orang Islam padahal kitabnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah. Loh orang Islam disurvei 1000 orang suruh baca Quran ini. 60% tidak bisa baca Quran. Ayo. Masya Allah. Ngeri. Saman kalian.
Kira-kira Islam kita itu sampai di mana? Kita tanya. Sementara Quran ini bagian dari keimanan kita. Rukun Islam yang 6, rukun iman yang 6 ini, satu diantaranya percaya terhadap kitab-kitab Allah. Satu yang menjadi keimanan kita, kitab Allah adalah Al-Quran. Bayangkan. Tapi alhamdulillah, walaupun bapak-bapaknya, ibunya tidak bisa membaca Quran, alhamdulillah sekarang anaknya pandai membaca Quran. Jadi alhamdulillah. Sampean-sampean semuanya mudah-mudahan saya dan sampean yang tidak mungkin bisa membaca Quran, jangan sampai anak kita tidak bisa membaca Quran. Udahlah kita yang tua ini ikut mendengarkan, senang dengan Al-Quran. Jangan malah justru mencela, mencaci, menghina Al-Quran. Kita orang yang beriman ini iman. Kalau nggak bisa membaca Quran, senang mendengarkan aku bacaan Quran. Nah, anak kita lalu berupaya untuk jangan sampai tidak bisa membaca Quran. Nanti kalau cucu kita bisa, ayo cu bacakan Al-Quran itu. Nenek dengar, Masya Allah, cucu di sampingnya baca. Karena senangnya nenek mendengarkan cucunya membaca Quran, neneknya punya uang 5.000. Nih cu hadiah. Besok lagi cucunya nunggu kapan aku disuruh nenek loh. Karena kita memberi hadiah, senangan kita itu. Kita jadi orang tua kalau anak kita baik lalu kasih hadiah sehingga senang anak kita. Upaya kita dalam rangka untuk mewujudkan agar anak kita cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Itu ajaran Rasulullah untuk mengajarkan terhadap anak kita. Jangan sampai anak kita itu jauh cintanya terhadap Rasulullah. Lah mudah-mudahan ini bentuk syukur kita. Lalu yang ketiga, wa husni ibadati. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga di dalam kita melakukan ibadah senantiasa didasari dengan ilmu. Hadis Nabi berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Rasulullah berkata begini. Nih kata Rasulullah ini, apabila dikehendaki oleh Allah kebaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan orang itu ngerti, faham dengan agama. Nih hati-hati, kadangkala bisa berbuat baik karena tidak dilandasi dengan tatanan agama, lalu perbuatan baik tidak ada nilainya di sisi Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf saya malu sebetulnya, saya malu. Saya kemarin melihat ya di TV di mana di Jakarta itu ada pendeta di katedral itu datang ke Masjid Istiqlal menyerahkan sapi kurban. Iya. Kira-kira ajaran Kristen ada enggak seperti itu? Saya tanya sampean. Kira-kira menyerahkan sapi untuk kurban itu baik apa enggak? Baik menurut manusia. Sebanyak apapun kebaikan itu dilakukan, tidak dipandang baik oleh Allah. Karena yang dituntut adalah pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhannya. Tapi kita yang menyatakan diri beriman kepada Allah, kadangkala berkorban itu malas. Tapi enggak di sini enggak, di tempat saya sana di Jawa. Di sini sih enggak, di sini enggak. Jadi kelihatan kalau Idul Adha itu penduduknya sedikit gitu. Tapi kalau sudah pembagian daging kelihatan banyak gitu. Tapi enggak di sini di tempat saya sana, tempat saya. Alhamdulillah danau meninjau masjid itu Masya Allah. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amal ibadah diterima oleh Allah. Kesalahannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa
wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup bersama.